Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama saya dengan Mas Purwo. Pada kesempatan hari ini ya, saya akan membahas tentang apakah bisa sih kita kredit kendaraan bekas atau kredit mobil bekas untuk menjual perorangan, bukan leasing ya. Nah, kredit mobil bekas masih menjadi cara efektif untuk seseorang untuk memiliki mobil idaman. Namun, kalau belinya lewat perorangan alias nggak lewat showroom, apa bisa ya? Biasanya kan kebanyakan hanya saja si penjual nggak mau direpotkan sama hal ini. Nah, PR-nya adalah kita sebagai pembeli mobil bekas tersebut harus mengasih tahu pemahaman, memberi edukasi bahwa kita bisa membeli secara kredit, namun akan memakan waktu yang agak lama biasanya. Nah, caranya saya kasih tahu ya, mekanismenya supaya kita bisa membeli mobil bekas dari perorangan secara kredit. Pilih mobil bekas yang kita inginkan, yang mau kita beli secara kredit. Apabila si penjual nggak paham sama mekanismenya, katakan saja bahwa kita sebagai pembeli akan mengurus semuanya, karena jangan sampai karena si penjual nggak paham mekanisme kreditnya, lantas dia langsung melepas mobilnya ke orang lain yang siap membayar secara tunai. Yang kita lakukan, katakan saja kepada penjualnya bahwa kita akan mengurus semuanya. Jangan sampai dia nggak paham mekanisme kredit, lantas dia langsung melepas mobilnya ke orang yang siap membayar secara tunai. Yang ada kita bakal rugi karena gagal mendapatkan mobil yang kita idam-idamkan. Misalkan mobil masih mulus, masih bagus, pemakaian kita tahu, mobil yang kita idam-idamkan jadi milik orang lain karena kita kurang mengedukasi penjual tersebut. Yakinkan saja di bawah kita pasti membeli mobil tersebut, hanya saja proses pembeliannya sedikit memakan waktu begitu. Selanjutnya, pilih bank atau leasing yang terpercaya ketika kita sudah memilih mobil yang bakal kita beli secara kredit. Maka kini saatnya memilih bank atau leasing yang terpercaya dalam kredit kendaraan. Dalam urusan memilih leasing mobil, pilih yang diawasi oleh OJK ya, dan persyaratannya mudah serta bunganya ringan begitu. Nah, yang ketiga adalah tentukan asuransi. Ada dua pilihan asuransi ya mobil yang harus kita ketahui. Pertama adalah asuransi all risk atau menanggung semua resiko, dan yang kedua atau total loss only atau yang hanya menanggung resiko kita hilang. Nah, usahakan kalau kita membeli mobil secara kredit, usahakan kita yang asuransi yang all risk ya, yang menanggung semua resiko. Itu mengurangi resiko kita, atau manajemen resiko kita, mengurangi resiko kita lebih kecil. Kenapa? Karena mobil juga masih kredit, atau kalau terjadi sesuatu di jalan atau dimanapun, nah itu masih ditanggung asuransi. Nah, kemudian yang keempat adalah ajukan mobil kredit bekas ke bank atau ke leasing. Ketika mobil dan leasing sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengajukan kesepakatan kredit di bank atau kantor pembiayaan atau leasing. Bersama penjual datang ke kantor cabang terdekat saja, jangan ke kantor pusatnya. Kalau yang enaknya aja, yang terdekatnya aja, biar memudahkan akomodasi dan mempersingkat waktu. Selanjutnya, penjual sebaiknya membawa mobil beserta surat-suratnya, sedangkan pihak kita yang mau membeli harus menyiapkan kartu tanda penduduk KTP, dan KK, kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP, fotokopi rekening tabungan, slip gaji, rekening telepon, dan rekening listrik. Biasanya seperti itu persyaratan basic untuk mengajukan kredit lah, seperti itu. Ya, kemudian kalau kita sudah ke leasing atau ke kantor pembiayaan, kemudian yang kelima, survei mobil. Usai persyaratan administrasi tadi lengkap, ya leasingnya melakukan survei terhadap mobil yang ingin kita beli. Mereka bakal meninjau apakah mobil yang kita inginkan itu layak dibeli secara kredit, layak dibelikan kredit, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang kelima adalah konfirmasi persetujuan kredit. Proses kredit mobil setelah survei, yakni pihak bank atau leasing yang tadi bakal memberitahu pada kita soal persetujuan pengajuan kredit kita tersebut. Biasanya proses ini memakan waktu sekitar 2 hari. Sudah dikabari setelah survei, itu nggak lama, biasanya sehari atau 2 hari langsung dikabari. Kalau sehari atau 2 hari kita nggak dikabari, ya sebaiknya kita follow up. Kenapa kita follow up? Karena mereka juga jadwal supaya padat, terus mereka juga membutuhkan waktu ke bank untuk konfirmasi ke bagian marketingnya biasanya. Nah, itu tujuannya kita follow up supaya mempercepat juga prosesnya gitu.
karena kita yang membutuhkan, maka kita juga yang harus aktif seperti itu. Bila pengajuan berjalan dengan lancar dan permintaan kita disetujui, mereka akan langsung memberitahu atau menghubungi kita via telepon. Kita bakal diminta menandatangani dokumen tentang peraturan pembiayaan jumlah cicilan dan metode pembayarannya. Nah, itu selesai. Kalau sudah dikabar disetujui, nanti kita diundang ke bank atau ke lembaga pembiayaan untuk menandatangani berkas-berkas yang perlu ditandatangani, kemudian melakukan pembayaran atau mereka menjelaskan skema pembayaran cicilannya berapa, metode pembayarannya seperti apa. Nah, itu nanti kalau setelah disurvei ya. Nah, usai menandatangani dokumen tersebut, maka bank atau leasing bakal mencairkan dana ke penjual mobil tersebut. Sudah selesai, nyampe di sini, prosesnya sudah selesai, mobil sudah dapat dibawa pulang, nanti kita tinggal membayar ke leasing yang ke lembaga pembiayaan tersebut. Nah, mekanismenya kira-kira seperti itu, tidak sulit ya. Ya agak mudah, cuman membutuhkan kesabaran dan lebih jeli juga kita memilih penjual juga. Kadang ada penjual yang maunya cash saja, dan kadang ada penjual yang maunya cash. Setelah kita kasih tahu mekanismenya seperti ini, mereka juga paham, dan akhirnya karena mereka butuh uang juga, akhirnya mereka setuju seperti itu. Nah, itu kira-kira cara mudahnya atau cara-caranya kita membeli kredit mobil ke perorangan, tidak ke leasing ya. Kalau ke leasing kita kan jarang tahu kondisi mobilnya, kemungkinan di leasing juga sudah dipoles, sudah diperbaiki sana-sini. Nah, kalau kita ke perorangan itu kelebihannya kita tahu pemakaian kesehariannya, misalkan gitu, misalkan punya tetangga atau sanak famili, kita udah tahu pemakaiannya seperti apa. Nah, kita lebih yakin ya kalau beli di perorangan seperti itu biasanya. Nah, demikian video dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman membeli mobil secara kredit. Jangan lupa like dan subscribe untuk tidak ketinggalan video-video update terbaru lainnya. Demikian dari saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.